Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat anggrek, apa kabar di hari ini? Semoga semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan keberkahan dalam segala urusan kita ya teman-teman. Amin. Nah, hari ini saya lagi nengok-nengok nih, lagi ngontrol semaian batang saya, batang anggrek gitu maksudnya. Nah, lihat teman-teman, bagaimana pertumbuhannya. Ini usianya 3 bulan teman-teman. Jadi perkembangannya cukup bagus ya. Kita semai di sabut kelapa ya. Nah, beralaskan tembok dan juga disambung dengan papan ya teman-teman. Seperti biasanya ngirit memanfaatkan yang ada. Nah, kita akan tinggiin dari tanah itu sekitar 40 cm cukup ya, supaya tidak naik tanah ketika hujan. Nah, teman-teman, tuh ada yang udah cukup tinggi ya. Ini tingginya udah 15 cm ini. Nah, akarnya bagus-bagus teman-teman. Tuh. Nah, ini yang kentara sekali nih akarnya. Tuh, teman-teman. Ini kan dia di pinggir, jadi akarnya kelihatan sekali, bahkan nempel di papannya ya teman-teman. Oh, bagus-bagus kan. Nah, ini memang udah ada penjarangan sebagian ya, tapi ada juga yang kayaknya ini terlalu berdempetan. Jadi teman-teman, saya itu kan semai ada yang beberapa ruas ya. Sebenarnya itu harusnya tumbuh semua ya, tapi terkadang hanya ada tumbuh satu, ada juga yang bisa tumbuh dua. Nah, seperti ini nih, nah itu bisa tumbuh dua ya, yang saya tempel di dinding itu. Di dinding, di pohon maksudku. Kalau teman-teman ingin batangnya bisa tumbuh lagi, kita bisa memisahkan ya. Sebenarnya sih nanti tumbuh juga sih semua, cuman kan agak lambat. Jadi kita pisahkan aja gitu. Nah, seperti ini ya, saya akan memisahkannya. Dan saya banyak memisahkan ya teman-teman. Kita ambil ya, ini susah. Agak lengket ya. Tapi nggak apa-apalah, akar muda. Nah, ini saya ambil ya teman-teman. Nanti saya akan memisahkan dari bonggolnya dan dari batang. Nanti batangnya kita akan tanam lagi. Oh, sebenarnya ini tumbuh dua teman-teman, cuman kayaknya patah ini. Biasa kalau di sini tuh ada ayam, ada apa ya, karena saya kan tanamnya ini di luar ya, bukan di dalam benteng ya. Jadi kadang banyak ayam suka injek-injek gitu. Nah, kalau ini saya kan semai di pot ya. Ini 2 batang saya semai. Tuh, ini tumbuh semua. Jadi ini kan kalau seperti ini nanti berdesakan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, ini semaian batang yang tadi saya ambil ya. Nah, ini udah saya bersihkan. Jadi kita harus membersihkannya sabut ini pelan-pelan aja gitu kan. Digunting kalau agak susah ya teman-teman. Jadi supaya mudah. Jadi kita bersihkan pelan-pelan, jangan sampai patah akarnya, diusahakan ya. Tapi kalau ada yang patah juga nggak masalah. Nanti dia tumbuh lagi karena ini akar sehat, tidak kering. Kalau akar yang kering itu dia memang susah tumbuh lagi, tapi kalau akar sehat dan segar ya, jadi dia tidak ada masalah gitu, asal jangan patah aja. Nah, untuk contoh akar yang sehat itu dia putih ke hijauan ya teman-teman. Pokoknya kalau ada yang akarnya coklat itu juga dia kelihatan mengkilap ya. Kalau akar sehat itu mengkilap.
Kalau akar yang mati itu dia kusam dan lembek ya. Kalau dipijit gini, kalau akar sehat itu berisi. Nah teman-teman, jadi keki ini kita copotin dari batangnya. Nah caranya seperti ini ya. Sebenarnya kadang ada yang bisa diputar aja gini ya, tapi tergantung dia tumbuhnya di sebelah mana, maka dia akan dengan mudah copot. Tapi kalau kayak gini ini susah ya, harus dibantu sama cutter ya, sama pisau yang tipis tajam gitu kan. Kita ambil motongnya agak ke dalam itu ya, agak ke batang ya, jangan ke pohonnya, jangan ke bonggol gitu maksudnya. Jadi agak ke batang gitu. Nah kita ambilnya agak ke batang ya, jadi si batangnya yang terluka, jangan bonggolnya yang terluka ya. Kalau bonggolnya terluka nanti bisa busuk dia karena menyerap air ya, dan masih muda gitu, jadi pokoknya nanti busuk. Nah ini udah siap ditanam. Ini satu lagi ya, saya contohkan untuk ngambilnya seperti ini ya teman-teman. Nah kita masukin si cutter itu ke bawah, dan kita mengarahkan pisaunya tuh ke dalam itu, ke arah batang. Nah jadi nanti bonggol kekinya tidak terluka. Susah ini. Nah tuh seperti ini. Jadi ke bawah sedikit nggak apa-apa ya si batangnya. Kita kalau terlalu besar ya dibuang aja lagi sedikit. Jadi teman-teman, kalau kita mau memotong si keki ini, mau ngambil gitu, jadi arahkan pisaunya ke batang ya, ke batang tipis gitu, supaya tidak melukai bonggol si keki ini. Jadi tidak boleh luka sama sekali ya teman-teman. Pokoknya nanti kalau terluka dia tidak akan tumbuh, bakal busuk gitu ya, dan juga mungkin nanti mata tunasnya juga kena. Oke. Nah jadi untuk ini, nah seperti ini nih, patah ya teman-teman, kan patah ya. Ini masih bisa tumbuh, nanti di sini tumbuh, bahkan bisa langsung rumpun. Jadi kita buang aja ini separoh gitu ya, buang. Nah untuk penyemaian teman-teman, ketika kita menanam anggrek habis memotong atau memisahkan atau apalah ya, ini memang baiknya dikasih olesan seperti antrakol atau bawang merah atau apalah sejenisnya ya, untuk menjaga supaya tidak busuk ya. Tapi kalau saya sangat jarang, bahkan tidak pernah ya. Jadi saya nggak pernah pakai obat apa-apa gitu ya untuk ketika ada luka. Saya cukup menyimpannya beberapa waktu aja. Misalnya saya taruh dulu 1 jam dan kemudian saya tanam. Jadi jangan kena air dulu. Pokoknya semalaman jangan kena air dulu atau seharian ya. Seperti ini. Jadi kalau habis motong-motong batang, saya akan simpan misalnya motong pagi, jadi baru saya kena air sore, atau mungkin motongnya malam baru kena air pagi. Jadi suruh ini kering dulu. Insya Allah tanpa olesan apapun tidak busuk ya. Nah seperti ini kan tadi udah saya buang ya, saya potong yang bekas ngambil anak. Nah ini kita bisa semai lagi, nanti tumbuh ini di sini. Ini bekas bunga ya, bekas bunga pun bisa tumbuh karena ini ada mata tunas, dan walaupun udah disemai udah lama masih seger lah, masih bisa tumbuh. Ini banyak, bahkan bisa 1, 2, 3. Oke teman-teman, nah sekarang bagian menanam. Jadi ini saya udah siapin arang ya untuk menanam. Nah seperti biasa
saya akan menggunakan sabut yang gratis itu. Jadi ini sabut ini fungsinya untuk menjaga menahan air, menjaga kelembaban. Karena si anggrek itu maunya lembab. Kalau tidak lembab, maka dia perkembangannya akan kurang. Nah, seperti ini kita tanam. Dan selain menjaga kelembaban, si anggrek ini, sabut ini ya, dia bisa menopang si kaki ini. Jadi tidak perlu ribet pakai kawat lah, apalah itulah gitu ya. Jadi cukup ditopang dengan sabut aja. Tentunya untuk ukuran anggrek kecil ya, remaja ke bawah. Kalau anggrek yang udah gede ya tetap harus ditopang. Dan saya kadang cuman mengikatnya aja, disenderin gitu ya. Karena disenderin ke dinding atau kemana gitu. Nah seperti ini teman-teman. Jadi saya maunya yang praktis-praktis aja. Yang penting dia tumbuh, hidup, sehat, oke? Nah, atau kita menanamnya di papan pakis, ya seperti ini. Dan jangan lupa kalau menanam kita harus lihat-lihat nih, matanya harus jeli ya. Jadi mata tunasnya. Mata kita yang harus jeli, lihat mata tunas. Jadi jangan sampai terbalik si mata tunas dinempel ke sini. Nanti tumbuhnya tidak normal. Jadi karena berdesakan. Tapi kalau mata tunas di sebelah sini, nanti dia akan tumbuh ke sini bagus. Nah teman-teman, jadi kadang saya kan tanam di pot, di papan pakis. Jadi saya tanam juga yang di papan kayak gini ya. Bisa diangkat kemana-mana gitu. Nah ini udah beranak nih. Oh. Yang saya pisahkan ini juga beranak ya, tuh. Jadi kita bisa menanamnya di papan ini ya. Nah kita liatin menanam di papan sama aja sih kayak nanam di pot. Nah kita kasih sabut juga buat menahan si anggrek ini ya, si keki ini. Nah seperti ini teman-teman. Dan si sabutnya itu harus tipis-tipis ya, harus disuir. Karena kalau tidak disuir nanti lama kering. Kalau lama kering juga tidak baik kan, karena anggrek itu tidak mau basah, dia hanya mau lembab aja. Jadi makanya harus disuir, harus tipis, harus kecil, ramping-ramping ya teman-teman. Jadi misalnya kayak ini nih, ini itu jadi disuir gitu tuh kan, jarang ya. Nah kita gunakan seperti ini. Jadi nanti begitu habis disiram dia turun. Jadi tidak mengendap airnya, cuman basah aja, lembab aja. Jadi tidak boleh tebal-tebal. Nah, seperti ini. Jadi kita tuh kan tipis ya, ininya diambil isinya. Jadi ini sangat tipis sekali. Untuk supaya tidak terlalu basah ya. Cepat kering lah intinya, karena si anggrek itu tidak mau basah tapi dia maunya lembab. Nah seperti ini udah cukup ya teman-teman. Kemudian kita menyimpannya di tempat yang teduh dulu, tapi tetap ada cahaya matahari. Jadi kalau bisa langsung ya di bawah paranet ya, kena cahaya matahari tuh dari pagi sampai sore boleh, tapi harus ada perlindungan seperti di bawah paranet atau di bawah pohon gitu. Jadi nggak boleh langsung. Nanti setelah mungkin 1 bulan kemudian, setelah dia berakar normal ya, nanti kelihatan
baru bisa kena cahaya matahari langsung ya. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke lihat semaian saya ya yang di pot. Nah teman-teman, ini semua hasil dari semaian batang ya. Jadi kalau teman-teman rajin menyemai batang, tidak membuangnya, mau merawatnya gitu, maka kita nanti akan punya banyak keki ya. Bisa puluhan pohon, mungkin ratusan atau ribuan ya teman-teman. Wah, kalau udah banyak sekali mau taruh di mana nih? Mungkin semua pohon ditanami ya. Nah, ini ada yang ditempel, ada yang di pohon pakis ya, batang pakis gitu. Ini semua hasil dari semaian batang yang sudah saya pisah ya. Ada yang di papan juga. Pokoknya di mana-mana deh. Dan ini contoh ya teman-teman. Ini usianya 3 bulanan ya kurang lebih. Dari setelah saya pisah dari batang ya. Nah ini induknya yang saya pisah dari batang itu daunnya tidak tumbuh lagi. 3 ya, daun 3, 1 rontok dan sisa 2. Jadi dia tidak tumbuh lagi tapi mengeluarkan anak dan anaknya tumbuh normal ya. Jadi terkadang ada si induk itu ada yang bisa tumbuh bareng anaknya, ada yang berhenti tumbuh. Tapi tidak masalah karena nanti anak-anaknya akan normal. Dan ini mungkin tergantung daripada karakter si anggrek tersebut dan juga perawatan dan nutrisi. Pokoknya beda-beda, walaupun perawatan kita sama, tumbuh tetap ada yang berbeda gitu ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Silakan teman-teman kalau mau mencoba, semoga berhasil. Terima kasih udah mampir di channel saya. Dan untuk yang baru mampir, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke sahabat anggrek semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.